Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, Sabtu 29 Januari 2022. Saya percaya semua kita di dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jika pada saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, untuk dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan dapat berbuah dalam seluruh hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk masuk dalam perenungan. Tuhan, Engkau mengurapi kami. Tuhan yang mengubah pikiran kami. Bahkan hati kami sepenuhnya taat kepada kebenaran firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian dan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk dapat kami melakukan seluruh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah taat dengan tetap giat bekerja, yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3. Nah saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Perikopnya, berdoa dan bekerja. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Pada umumnya, apabila orang berada dalam masa penantian, mereka cenderung akan berdiam diri atau menanti dengan pasif. Demikian juga warga jemaat di Tesalonika.
Oleh karena sikap dan pengajaran orang-orang tertentu, sebagian jemaat tidak bekerja dengan alasan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera tiba. Menurut Rasul Paulus, sikap itu salah, bahkan menyesatkan. Ia menganjurkan warga jemaat Tesalonika untuk menghindari orang-orang seperti itu. Rasul Paulus sendiri memberi contoh dari dirinya sendiri. Sementara ia dengan tekun dan rajin memberitakan Injil Yesus Kristus, ia sendiri tetap bekerja keras sebagai pembuat tenda, agar hasilnya dapat dipakai untuk membiayai kehidupannya sehingga ia tidak membebani jemaat, walau sebenarnya ia layak menerimanya. Dengan demikian, ia menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan, Rasul Paulus kembali menegaskan pengajarannya dalam ayat 10, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Paulus menasihati jemaat agar mereka tetap giat bekerja dan membiayai kehidupan mereka sendiri. Nasihat ini penting karena kedatangan Kristus tidak diketahui. Hal itu adalah hak Allah sepenuhnya. Maka dari itu, warga jemaat Tesalonika dipanggil untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya, dibarengi dengan perbuatan baik, pemberitaan Injil, dan kasih bagi saudara seiman. Dengan teladan diri dan nasihatnya, Paulus ingin mengajarkan bahwa umat Kristen tidak boleh menjadi umat yang malas. Dengan dalih apapun, termasuk dalih rohani sekalipun, jangan sampai kita memakai iman kita untuk membenarkan gaya hidup yang malas. Dalam masa penantian ini, kita juga dipanggil untuk tetap bekerja dengan rajin dan tekun. Kita bekerja memang pertama-tama untuk mencari nafkah, tetapi lebih penting bagi kita untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa pengikut Kristus bukanlah orang-orang yang malas, melainkan orang-orang yang rajin bekerja. Bagian akhir dari suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika, sekali lagi Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup dalam doa dan ketaatan kepada Allah. Paulus memohon supaya jemaat mendoakan dia untuk beberapa hal, yakni supaya firman Tuhan yang diberitakan dapat diterima, supaya Tuhan melepaskan mereka dari para pengacau dan orang-orang jahat, supaya mereka menjadi taat dengan cara tetap menunjukkan hati kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ketiga hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus sebagai ungkapan iman dalam praktek sehari-hari. Perhatikan bahwa dia tidak meminta pokok-pokok doa untuk dirinya sendiri, melainkan hanya tentang pekabaran Injil. Paulus menekankan hal ini dalam kaitan untuk memberikan teladan, yaitu bagaimana dia tidak mengandalkan orang lain untuk memberinya penghasilan, melainkan tetap bekerja dengan rajin untuk memberikan teladan hidup dalam iman. Inilah panggilan untuk setiap kita, hidup oleh iman dalam ketaatan setiap hari demi memuliakan Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Ketika Allah memanggil kita untuk menjadi orang percaya,
Dia juga memberi kita panggilan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya di dunia. Karena Allah memilih kita untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Dia tidak memanggil kita tanpa mengubah dan membentuk kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk memproses kita setiap hari, agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Jadi, keefektifan kita dalam memberitakan kebenaran hanya bisa terjadi jika kita menghadirkan hidup yang kudus dalam kebenaran. Sekali lagi, Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup dalam praktek iman, kasih, dan kekudusan kebenarannya. Dalam kehidupan di dunia ini, kita perlu memperlihatkan kesungguhan dalam hidup beriman. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa mentaati Kristus sambil giat bekerja mempunyai dampak nyata dalam kehidupan manusia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari saudara-saudara kita lebih lagi untuk dapat mempertimbangkan bagaimana kita hidup dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mempraktekkan iman, kasih, dan kekudusan bersama-sama sambil giat bekerja. Nah saudara, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau terus menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mempraktekkan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus yang mengajar, menguatkan, meneguhkan hati kami, sehingga kami terus berlari kepada panggilan Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, kami tetap setia, kami taat, dan kami hidup giat dalam bekerja. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang tinggal di dalam kami dan berbuah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati kami, sehingga berkat-berkat daripada Allah tercurah, melimpah atas hidup kami. Baik berkat materi, berkat sosial, berkat hikmat, berkat kesehatan, bahkan berkat-berkat yang lainnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.